Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 5237, 5238, 5239. Apa? Humazi langsung bersemangat mendengarnya. Apa katamu? Apakah ini berarti arwah bangsaku masih ada? Yu Wuji mengangguk, seharusnya begitu. Metode kultivasi istana Dao Jahat cukup istimewa, dan bisa memurnikan jiwa orang lain untuk digunakan sendiri. Dia mengambil begitu banyak jiwa dari keluarga Hu. Saya khawatir dia tidak bisa memurnikan mereka semua sekaligus. Mungkin saja beberapa jiwa mereka masih ditawan. Mata Humazi berkaca-kaca karena kegembiraan. Hebat, hebat. Selama semangat itu masih ada, anggota klanku masih punya harapan untuk kebangkitan. Dev pun menghela napas lega. Ia menepuk bahu Humazi dan berkata, Tuan Hu, jangan khawatir. Kita pasti akan menyelamatkan jiwa anggota klanmu dan membiarkan mereka beristirahat dengan tenang. Aku juga bisa membantu. Aku bisa mencari kesempatan untuk bertanya kepada saudaraku tentang keberadaan arwah keluarga Hu. Seperti yang kau tahu, kuil Dao Jahat memiliki cabang di mana-mana, mengumpulkan hal-hal seperti jiwa orang mati dan roh-roh. Jika kau tidak memiliki seseorang untuk membantumu mencari tahu, akan sulit bagimu untuk menemukan mereka. Yu Wuji berkata cepat-cepat. Dia mengatakan ini hanya untuk menyelamatkan hidupnya sendiri. Hanya jika dia berguna, dia bisa menyelamatkan hidupnya. Dev melirik Yu Wuji yang tampak seperti anjing tersesat, lalu berkata dengan dingin, untuk saat ini, aku akan mengampuni nyawamu. Namun, jika kau berani berbuat jahat, aku berjanji akan menghancurkan jiwamu dan kau tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Yu Wuji buru-buru bersujud, aku tidak berani, aku tidak berani. Tuan Chen, tenang saja, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari tahu beritanya, dan aku tidak berani berbohong. Ia sudah dibuat ketakutan setengah mati oleh Nanbatian, dan merasa beruntung masih bisa bertahan hidup saat ini. Bagaimana mungkin ia berani memikirkan hal lain? Ia mendesah panjang, dan punggungnya basah oleh keringat dingin. Humazi begitu marah mendengar ini hingga giginya gatal. Permusuhan berdarah antar anggota sukunya bergejolak di hatinya. Ia menatap penyihir Yuyue yang gemetar, dan secercah kekejaman terpancar di matanya. Ia berjalan menuju Yuyue selangkah demi selangkah. Yuyue begitu ketakutan hingga wajahnya memucat dan ia menyusut, lalu bersembunyi di balik Yu Wuji. Ayah, selamatkan aku, teriak Yuyue, suaranya penuh ketakutan. Kelopak mata Yu Wuji berkedut liar, tetapi dia tetap menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Humazi. Bahkan nyawanya sendiri ada di tangan orang lain, jadi bagaimana mungkin ia berani peduli dengan hidup atau mati putrinya. Ia hanya bisa berpura-pura tidak mendengar dan menancapkan kukunya dalam-dalam ke telapak tangannya untuk menyembunyikan rasa malunya. Humazi menarik Yuyue keluar dari belakang Yu Wuji dan menyeretnya ke aula samping seperti anjing mati. Tangisan Yuyue segera berubah menjadi isak tangis yang tertahan, dan kemudian menjadi erangan kenikmatan. Di luar aula samping, tubuh Yu Wuji sedikit gemetar, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dev menatapnya dengan dingin, tetapi tidak menghentikannya. Beberapa utang memang harus dilunasi. Namun dia sangat mengagumi Humazi yang sangat jago di ranjang. Setengah jam kemudian, Humazi keluar dari aula samping dengan ekspresi puas. Yuyue mengikutinya. Tatapan yang ia berikan kepada Humazi tidak mengandung amarah atau kebencian, melainkan sedikit kepuasan. Ini jelas berarti dia mendapatkan sesuatu darinya dan dia merasakan manisnya. Dev, ayo pergi, kata Humazi. Dev mengangguk dan menatap Yu Wuji, aku memberimu waktu 3 hari. Aku ingin tahu keberadaan jiwa keluarga Hu. Setelah 3 hari, aku akan datang menemuimu lagi. Ya, Yu Wuji menjawab dengan cepat. Mereka bertiga meninggalkan istana iblis hitam, dan Nanbatian berkata dengan suara berat, sebagian besar pasukan di Gunung Jiupan berkolusi dengan istana iblis hitam. Bahkan ketika keluarga Hu dihancurkan, banyak pasukan yang terlibat. Mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menghabisi mereka sekaligus? Mata Dev berkilat dingin, itulah yang kumaksud. Karena kita akan bertindak, sekalian saja kita potong rumput liar dan cabut akarnya untuk menghindari masalah di masa mendatang. Humazi bahkan lebih bersemangat untuk bertarung, sudah waktunya untuk menghadapi mereka. Mereka bertiga segera mulai menghadapi pasukan di Gunung Jiupan. Dengan Nanbatian di sekitar, beberapa pasukan kecil dihancurkan hanya dengan lambaian tangan mereka. Dalam waktu kurang dari sehari, puluhan pasukan, besar dan kecil, di Gunung Jiupan sebagian besar musnah, darah mengalir seperti sungai, dan ratapan ada di mana-mana.
Kekuatan-kekuatan yang pernah mengandalkan istana kejahatan hitam untuk menindas orang lain bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memohon belas kasihan dan hancur total. Di aula utama istana iblis hitam, bau darah belum hilang. Yu Wuji memandangi mayat-mayat yang tergeletak di tanah, lalu melirik ke arah aula samping. Kepatuhan di matanya telah lama tergantikan oleh kekejian. Dia perlahan berdiri tegak, jari-jarinya di bawah jubah hitam berubah menjadi putih karena kekuatan yang dia miliki, dan tatapan merendahkan yang dia tunjukkan kepada Dev barusan menghilang. Ayah, Yuyue berjalan dengan takut-takut, dengan noda masih di roknya. Dia menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata Yu Wuji. Yu Wuji tiba-tiba menoleh, dan mata merahnya membuat Yuyue gemetar seluruh tubuhnya. Dia maju beberapa langkah dan mencengkeram pergelangan tangan putrinya, suaranya penuh amarah yang tertahan, penghinaan. Ini penghinaan terbesar yang pernah dialami istana iblis hitamku dalam 100 tahun. Aku ayah yang tidak kompeten, dan aku membiarkanmu diperlakukan oleh hantu tua hina seperti itu. Ayah, tolong jangan seperti ini. Yuyue malah lebih tenang. Ia mengangkat kepalanya dengan rona merah aneh di wajahnya. Meskipun Humazi sudah tua, dia jauh lebih baik daripada murid-muridmu. Lagi pula, dia benar-benar memberiku rasa yang belum pernah kualami sebelumnya. Kamu, Yu Wuji sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, tetapi dia tercekik oleh cahaya nakal di mata putrinya dan tidak bisa berkata apa-apa. Dia menepis tangan Yuyue, membalikkan badan, menatap awan gelap yang bergulung di luar aula, lalu menggumamkan beberapa patah kata dari sela-sela giginya, Dev. Humazi, perseteruan ini tak terdamaikan. Yuyue merapikan pakaiannya yang berantakan dan berjalan ke sisi ayahnya. Suaranya berubah dingin dan muram, ayah, ini bukan saatnya kita berdebat. Dev mendapat dukungan dari Nanbatian. Tidak ada tempat bagi kita di surga keempat. Aku tahu. Yu Wuji menarik napas dalam-dalam, kilatan tajam melintas di matanya. Dev pikir dia bisa mengendalikan segalanya dengan mengampuni nyawaku. Dia meremehkanku, Yu Wuji. Karena dia punya dendam terhadap istana Dao Jahat, maka kita akan pergi ke istana Dao Jahat. Maksudmu, kau ingin mencari paman keduamu? Mata Yuyue berbinar. Bagus. Yu Wuji mengangguk. Pamanmu, Yu Wuxi, memiliki status tinggi di istana Dao Jahat. Meskipun Dev bilang dia hanya punya sedikit jiwa, dengan kekuatan istana Dao Jahat, pamanmu bisa dengan mudah membangun kembali tubuhnya. Selama kita menggabungkan kekuatan istana Dao Jahat, kita pasti bisa memastikan Dev mati tanpa tempat pemakaman. Dia berjalan ke sudut, mengulurkan tangan dan meraba-raba di bawah ubin lantai yang longgar sebentar, lalu mengeluarkan sebuah kantong penyimpanan hitam. Ini adalah harta karun yang dikumpulkan oleh istana iblis hitam kita selama beberapa generasi, cukup bagi kita untuk membuka pintu-pintu di surga kelima. Berkemaslah, kita pergi sekarang. Yuyue menanggapi dan berbalik untuk mengemasi barang-barangnya. Yu Wuji menatap aula kosong itu, senyum sinis tersungging di bibirnya. Dev, apa kau pikir aku akan membantumu menemukan jiwa keluarga Hu? Tunggu, sebentar lagi aku akan membiarkanmu menyaksikan jiwamu dimurnikan oleh aula Dao Jahat dengan mata kepalamu sendiri. Ayah dan anak itu memanfaatkan malam itu untuk menghindari para kultivator yang berpatroli dan diam-diam meninggalkan istana iblis hitam. Sebelum pergi, Yu Wuji sengaja menghapus semua jejak, seolah-olah tidak ada seorang pun yang pernah tinggal di sana. Pada saat yang sama, Dev, Nanbatian dan Humazi berdiri di luar gerbang Sekte Ular Merah. Gerbang Sekte Ular Merah dibangun menghadap gunung. Totem ular raksasa diukir di kedua sisi gerbang, memancarkan suasana suram. Saat itu, para penjaga di depan gerbang gunung sudah menyadari gerakan yang tidak biasa itu. Mereka menghunus senjata dan menatap 3 orang di depan mereka dengan waspada. Siapa kau? Beraninya kau menerobos gerbang Sekte Ular Merahku? Teriak penjaga terdepan dengan tegas. Humazi melangkah maju dengan senyum ganas di wajahnya. Katakan pada tuanmu bahwa kakek Hu ada di sini untuk membalas dendam padanya. Biarkan Dewi Cileyan itu keluar dan mati. Wajah para penjaga berubah, mereka secara alami mengenali Humazi. Selama periode ini, nama Dev dan Humazi terkenal di Gunung Jiupan. Jadi itu kamu, sisa-sisanya. Seorang penjaga mencibir, kalian bertiga saja ingin menantang Sekte Ular Merah kami. Kalian hanya melebih-lebihkan kemampuan kalian sendiri. Jangan bicara omong kosong. Mata Dev berkilat tajam, kalau kau tidak mau mati, minggirlah. Sombong, ayo, teriak penjaga terdepan dengan marah dan menyerbu ke depan. Nanbatian tertawa terbahak-bahak dan mengambil inisiatif untuk menyapanya. Dia berkelebat dan bergerak di antara para penjaga bagaikan hantu, tinjunya berjatuhan bagaikan meteor. Duar, 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 jeritan terdengar silih berganti. Para penjaga benar-benar tak berdaya dan dipukuli hingga tewas satu persatu oleh Nanbatian. Hancurkan. Nanbatian mengerucutkan bibirnya dengan jijik dan menendang gerbang sekte-sekte ular merah hingga terbuka. Tuan Chen, Tuan Hu, ayo masuk. Mereka bertiga berjalan berdampingan memasuki sekte-sekte ular merah.
Para murid yang mereka temui di sepanjang jalan melangkah maju untuk menghentikan mereka, tetapi mereka semua terbunuh oleh pedang pembunuh naga Dev. Meskipun para pengikut sekte-sekte ular merah pandai menggunakan racun dan mengendalikan ular, dalam menghadapi kekuatan absolut, metode ini tidak layak disebutkan sama sekali. Tak lama kemudian, mereka bertiga pun tiba di aula utama sekte-sekte ular merah. Dewi Cileyan sedang duduk di singgasana di tengah aula, menatap mereka dengan wajah muram. Di sampingnya berdiri puluhan master dari alam abadi bumi, dan mereka jelas sudah siap. Dev, Humazi, beraninya kalian menerobos masuk ke sekte ular merah milikku. Dewi Cileyan berkata dengan dingin, sepertinya aku terlalu ceroboh saat membiarkanmu melarikan diri di Gunung Sepan terakhir kali. Dewi Cileyan, berhentilah bicara omong kosong. Mata Humazi berkilat penuh api dendam, dulu kau ikut serta dalam pembantaian keluarga Huku, hari ini aku akan membuatmu membayarnya dengan darah. Hanya kalian. Dewi Cileyan mencibir, jangan lupa, aku sekarang adalah abadi bumi tingkat 4, dan aku punya banyak sekali bawahan. Tak satu pun dari kalian akan pergi hidup-hidup hari ini. Ya, Nanbatian melangkah maju, dan auranya tiba-tiba meledak, kalau begitu aku ingin melihat seberapa kuat dirimu, alam abadi bumi tingkat keempat. Aura puncak tingkat ketujuh alam abadi bumi menjulang di atas mereka bagai gunung, dan Dewi Cileyan beserta para master di sekelilingnya tiba-tiba mengubah warna kulit mereka dan kesulitan bernapas. Abadi bumi, alam abadi bumi tingkat ketujuh. Mata Dewi Cileyan dipenuhi ketakutan. Ia tak pernah menyangka Dev dan Humazi akan menemukan penolong sekuat itu. Mulai, Nanbatian memberi perintah dan bergegas maju terlebih dahulu. Dia sangat cepat dan langsung tiba di depan seorang ahli alam abadi bumi tingkat ketiga dan menjatuhkannya dengan satu pukulan. Melihat hal itu, para master lainnya pun bergegas maju untuk menyerang, namun dengan mudah dihalau oleh Nanbatian. Dev menghadapi Dewi Cileyan. Dewi Cileyan tahu bahwa dirinya bukan tandingannya dan ingin melarikan diri, tetapi dihalangi oleh pedang pembunuh naga Dev. Mau lari kemana kau? Dev mendengus dingin, dan pedang pembunuh naga, dengan energi pedang emas, menebas Dewi Cileyan. Dewi Cileyan hanya mampu bertahan dan segera terjatuh dalam posisi yang tidak menguntungkan. Luka terus muncul di tubuhnya, dan darah mengotori jubah merahnya. Humazi berada di pihak yang membersihkan murid-murid yang tersisa. Mantranya bagaikan sabit dewa kematian, merenggut nyawa setiap kali ia mengayunkannya. Ia ingin membuat mereka yang terlibat dalam perang genosida membayar harga yang mahal. Pertempuran itu berakhir dengan cepat. Nanbatian sendirian membunuh semua penguasa alam abadi bumi dari sekte-sekte ular merah. Dewi Cileyan terluka parah oleh Dev dan terjatuh ke tanah, lalu sekarat. Humazi menghampiri Dewi Cileyan dengan senyum kejam di wajahnya. Dewi Cileyan, aku tidak menyangka kau akan berakhir seperti ini, kan? Saat kau membasmi keluarga Huku, apa kau pernah berpikir akan ada pembalasan? Dewi Cileyan mengangkat kepalanya dengan susah payah, matanya dipenuhi rasa enggan dan takut. Humazi, kau tak bisa membunuhku. Aku murid sekte luar lembah 10.000 racun surga kelima. Jika kau membunuhku, lembah 10.000 racun tak akan membiarkanmu pergi. Lembah 10.000 racun. Humazi mencibir, begitu aku membalas dendam, tentu saja aku akan pergi dan membalas dendam pada mereka. Kau harus memikirkan dirimu sendiri dulu. Bersambung.